Bentar, mana linknya? Oke, terima kasih atas kehadirannya teman-teman pada pagi hari ini. Nanti kalau tidak ada info apa-apa, cukup langsung diklik saja linknya. Manakala saya sudah online di sana, tadi saya sudah online sih dari 15 menit sebelumnya. Seperti sudah saya buat recording sebelumnya, kali ini kita akan buat multiplexing. Ya, jadi di balik ke pendahuluan di materi yang sudah di drop di post. Kedengar suaranya? Dengar Pak. Materi yang sudah di drop di post itu ada beberapa materi, termasuk ada tambahan paper itu untuk mengcover dari digital transmission, karena kan tambahannya itu materi itu gitu. Jadi saya langsung drop saja di sana. Itu tambahan materi untuk digital transmission. Terus pada kali ini kita akan mencoba membahas tentang masalah multiplexing. Jadi isunya saat ini atau studi kasusnya itu bagaimana sebuah data dari saluran yang banyak atau dalam hal ini dari berbagai saluran dan dapat diterima oleh berbagai saluran yang menghubungkan melalui satu media transmisi. Ada istilahnya mungkin kalau di Cisco itu semacam tunneling. Dan saluran, satu link, dan end channel. Lalu bagaimana agar data itu dapat dikirimkan atau ditransmisikan melalui end input dari satu link ke end output yang banyak. Jadi one to many untuk yang proses MUX-nya. Kalau yang demux-nya itu berarti many to one. Dari banyak ke satu. Dan ini adalah solusinya dari multiplexing tersebut, di mana multiplexing adalah sebuah teknik atau sebuah mekanisme untuk mengirimkan lebih dari satu informasi melalui satu media saluran. Nah, dan tujuannya untuk menghemat jumlah saluran fisik sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth atau kapasitas saluran transmisi sehingga performance dapat ditingkatkan. Ini secara mekanisme. Secara physically kalau kita lihat di saat ini yang terlihat yaitu contohnya dari penggunaan tower secara bersama untuk BTS, Base Transceiver Receiver. Dan kalau teman-teman tahu sekarang ada dulu setiap operator, ini beralih ke contoh terminologi yang lainnya. Berbagai operator itu membangun BTS sendiri-sendiri gitu, tower sendiri-sendiri, Telkomsel bikin sendiri, XL bikin sendiri, tower Indosat bikin sendiri, mungkin Tri bikin sendiri. Lalu kalau ada misalnya yang dulu tuh tambahannya dari Bakri, Telkom bikin sendiri misalkan. Nah, sekarang itu semuanya menyatu di tower bersama. Kurang lebih konsepnya seperti itu di mekanisme multiplexing ini. Jadi satu tower dengan banyak pemancar. Nah, kalau di sini mekanismenya dari banyak informasi ataupun dari saluran yang banyak itu menjadi hanya satu saluran saja untuk dikirimkan melalui mekanisme yang namanya multiplexing. Contohnya seperti ada kabel, pemancar, penerima, atau FO. Nah, ini medianya. Walaupun medianya memang satu, tetapi tetap saja ada proses ataupun tools yang untuk membuat supaya multiplexing itu berjalan dengan baik dan benar. Contohnya modem, tapi modem yang sudah memang ada proses ataupun support terhadap atau feature yang namanya MUX tersebut. Jadi modemnya ada yang bisa MUX ataupun tidak. Dan itu ada banyak di pasaran, bisa dilihat dari spesifikasinya. Terus ini adalah kondisi tanpa multiplexing, di mana setiap terminal itu banyak. Ya, ini dengan multiplexing dari banyak langsung ke MUX, masuk ke modem, lalu dikirimkan. Misalnya ini istilahnya dari router 1 ke router receiver, lalu ini di demux lagi, dikembalikan lagi datanya menjadi di spread lagi. Lalu ini ada proses konversi ataupun istilahnya ada kalau telepon mungkin PABX dan lainnya. Dan ini masuk lagi ke komputer host gitu, komputer penerima. Seperti sudah di-record bahwa atau teman-teman baca di materinya dari hari kemarin yang sudah di-post ini, bahwa tujuan utama dari MUX ini ataupun proses multiplexing itu mengurangi media penghantar.
tentunya ini akan berimpact dengan yang namanya cost efisiensi. Jadi akan lebih efisien ataupun lebih hemat gitu. Lalu meningkatkan kemampuan komunikasinya dengan cara memaksimalkan data yang dikirimkan di atas saat satu media penghantar. Nah, multiplexing ini dari banyak saluran menjadi satu saluran itu tetap saja di dalamnya harus mementingkan kualitas juga. Jadi tidak hanya untuk perihal efisiensi saja, tapi juga mementingkan kualitas. Nah, kualitas-kualitas itu berhubungan dengan teknik-teknik yang digunakannya. Nah, di slide selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai teknik-teknik di dalamnya agar proses dari multiplexing ini dapat berjalan baik dan lancar sehingga apa yang dikirim dengan yang diterima dapat sesuai gitu. Adapun untuk yang ketiga ini lebih ke meminimalisir biaya transmisi yang tadi sudah dari poin ke-1 ini sebagai klausa dari poin ke-1 dan data dengan cara mengurangi penggunaan satu media penghantar atau komputer host dan terminalnya. Nah, ini yang tadi sudah dibahas bahwa pembagian multiplexing secara general ada 2 di analog dan digital. Adapun untuk di analog ada 2 lagi, di breakdown lagi, ada FDM dan WDM, sedangkan di digital ada di TDM. Nah, untuk secara simpelnya, kita kembali lagi nih, yang multiplexing berarti analog, FDM, dan WDM. Ini akan dibahas ini langsung satu-satu. Kalau misalnya yang frekuensi, dari namanya saja berarti kita mengacu kepada proses suatu mekanisme berdasarkan frekuensi ataupun per periode waktu. Dengan menata informasi suatu percakapan disempatkan berdasarkan ini. Frekuensinya sekitar berapa, itu yang digunakan dan itu yang menjadi acuan dari metodologi ini. Sedangkan untuk time, dari time, berarti ini berdasarkan dari waktu. Waktu scheduler berdasarkan ini milisecond gitu. Dan ini waktu ini berdasarkan banyak-banyak gitu. Kalau yang frekuensi bisa jadi hertznya ini berbeda, namun frekuensinya tetap secara periodik. Kalau ini berdasarkan waktu 125 mikrodetik dia akan tetap mengirimkan secara bergantian. Begitu itu perbedaannya. Satu lagi adalah yang wavelength. Kalau wavelength itu berhubungan dengan yang namanya proses penyaluran lebih dari satu sinar ataupun sinyal, di mana satu sinar menggunakan istilah lambda yang tertentu mewakili sumber informasi. Jadi dari wavelength ini berhubungan juga berkaitan dengan penyaluran dan bandwidth yang digunakannya, length itu istilahnya, atau lebar dari length tersebut, lebar dari wave tersebut. Dan ini sederhananya, jadi dari gambar untuk prinsip kerja multiplexing, sederhananya seperti ini, dari N input, banyak nih inputnya. N input itu berarti dia merepresentasikan dari banyak data atau banyak numbers. Dari misalnya 1, 2, 3, sampai 10, ada proses MUX, itu merupakan representatif dari multiplexer. Masuk ke satu link untuk N channel tersebut, dan di MUX lagi, di spread lagi atau dipisah lagi, dipecah lagi menjadi N output. Itu merupakan penjelasan dari yang pertama sampai terakhir ini. Terus, kalau statement mengenai multiplexing, ini juga bisa banyak bervariatif. Di antaranya, ada biaya transmisi dengan peralatan penerima akan menurun bila kecepatan meningkat. Berarti ini berbanding terbalik. Lalu, sebagian besar perangkat komunikasi data itu memerlukan dukungan kecepatan yang relatif sedang. Dan ini bisa terukur karena memang ada berdasarkan teknik-teknik tersebut. Sedangnya berdasarkan kecepatan berarti bisa dilihat dari frekuensinya ataupun dari time base-nya gitu. Namun ini akan berbeda jika menggunakan yang mekanisme wavelength karena ukurannya bukan kecepatan tapi dari lebar pita yang digunakan. Terus fungsi dan teknik pada multiplexing, oke, ini sama tadi ya, FDM, WDM, dan TDM. Terus ini ada frekuensi division multiplexing. Nah, ini adalah gambaran representatif dari penjelasan ini, di mana terlihat bahwa ini menggunakan berdasarkan time dan frekuensi, lalu ada channelnya dari function F1 sampai dengan F6.
di mana berbagai channel ini, nah yang ini nih, dikombinasikan ke dalam satu signal pembawa untuk ditransmisikan. Jadi walaupun dia di dalamnya banyak, istilahnya dari banyak sinyal lalu disatuin, tapi di dalamnya tetap ada ID-ID yang merupakan mewakili dari banyak sebelumnya. Frekuensinya pembawa tidak saling tumpang tindih, ya, tidak saling tumpang tindih, sehingga channel dipisahkan oleh istilahnya itu guard band. Dan channel dibawakan melalui frekuensi, contohnya ada siaran radio dan TV gitu. Makanya kalau kita nonton TV kan ada UTV dan UDV, itu di setiap klik itu akan berbeda-beda, dan di dalamnya juga dikirimkan channel-channel tersebut. Tuh, kalau yang melalui istilahnya menggunakan antena itu kalau berarti menggunakan sinyal, lalu kalau yang menggunakan kabel, TV kabel, berarti dia proses transmisi MUX ini menggunakan modem. Ya, makanya kalau kita berlangganan misalnya IndiHome ataupun First Media atau yang lainnya, dia perlu juga yang namanya MUX pada proses untuk TV kabelnya. Dan itu berbeda untuk internet. Makanya biasanya ada yang modem untuk internet, ada satu lagi untuk yang si data TV tersebut. Terus frekuensi division multiplexing ini hanya penjelasan dari yang tadi sebelumnya. Input line banyak, ini langsung di satu, tapi tetap istilahnya untuk menggambarkan atau menjelaskan kepada kita semua, walaupun ini banyak, walaupun ini satu, tapi di dalamnya itu ada channel 1, channel 2, dan channel 3. Lalu masuk demo, selalu di output lagi, dipecah lagi, begitu. Terus skema proses multiplexing pada FDM. Nah, ini penggambarannya menggunakan telepon, di mana ada modular. Carrier itu device ataupun mesin pembawanya, ya. Carrier F1, ini carrier F2, ini hanya numbering saja. Carrier F3, misalnya ini sinyal gelombang yang satu, lalu gelombang yang kedua dan gelombang 3 masuk ke suatu proses MUX ini, dan lalu dikirimkan. Lalu ini proses demux-nya atau demultiplexing pada FDM. Nah, pada FDM berarti berdasarkan frekuensi. Nah, ini frekuensinya berapa hertz, berarti ini dia diterima lagi, difilter lagi, ada proses filter untuk istilahnya mengklasifikasinya, classified. Ini berarti, oh ini sudah difilter, ada demodulator ini masuknya ke sini, ini demodulator ini masuknya F2, ini F3. Tapi sebenarnya pada kenyataannya ini sebenarnya filternya satu, hanya langsung ada logical firmware di dalamnya, sehingga itu akan dibagi menjadi berdasarkan 3 demodulator ini. Begitu. Tentunya ini juga berkaitan dengan efisiensi dari perangkat itu, sehingga harga jualnya bisa lebih hemat. Next, ini masih sama, FDM multiplexing proses, hanya dari sisi digitalisasinya. Ini 1010, lalu amplitudo, lalu dikirimkan, sinyal combine, lalu dikirim. Sama ini juga. Lalu proses kebalikannya pada saat receiver, demux-nya, dari sinyal tersebut, yang ini nih, yang di atas, ke filter, bandwidth 1, filter bandwidth 2, masuk ke carrier 1, carrier 2, di amplitudo demodulation, dan berubah menjadi digital lagi pada saat ada demodulation-nya, lalu bisa ke komputer kita dan diterima saat ini, gitu. Lalu ini wavelength-nya, tadi dari wavelength atau WDM, ini menggunakan contohnya saluran kabel optik, yaitu satu kabel optik dipakai untuk saluran yang menyalurkan lebih dari satu sumber sinyal, di mana satu sinar dengan lambda tertentu mewakili satu sumber informasi. Ini adalah lambda-lambdanya, pengistilahan untuk di WDM tersebut. Ini typo ya, ini harusnya W. Terus, tujuan utama dari WDM atau wavelength multiplexing ini merupakan teknik multiplex analog untuk mengkombinasikan di mana sinyal dengan sinyal yang optikal. Terus proses multiplexing dan demux-nya menggunakan fiber optic cable.
Ini berarti istilahnya lambda 1, lambda 2, lambda 3 masuk ke ada lambda 1, 2, dan 3 ditambah, istilahnya itu disatukan melalui fiber optik atau FO cabling. Lalu di demux lagi menjadi A1, A2, A3 dipecah lagi. Dan sinyal informasi yang berbeda pada satu serat optik menggunakan panjang gelombang warna yang berbeda juga pada cahaya laser yang berbeda. Itu pernah kita pelajari mungkin di SMA atau di SMK ya, untuk memproses dari panjang gelombang warna cahaya tersebut. Lalu ini ada time division multiplexing, berarti ini berdasarkan dari slot waktu ataupun time slot ya. Ini teman-teman bisa baca, bisa lihat bahwa ini merupakan proses mekanisme yang menerapkan prinsip penggiliran atau waktu pemakaian saluran transmisi dengan mengalokasikan yang slot waktunya itu bagi setiap pemakai saluran atau user. Jadi setiap orang yang akan menggunakan atau setiap data yang akan dikirimkannya itu berdasarkan waktu dari setiap user tersebut. Dan artinya bahwa bandwidth yang ada tersebut dipisahkan menjadi channel-channel kecil. Terus berdasarkan waktunya. Ini contohnya ada demux, data flow dari 4321, 4321 sampai dengan demux. Terus catatan dengan LDM atau TDM. TDM adalah suatu teknik multiplex digital untuk mengkombinasikan data. Pada TDM, pada time division ini, laju data adalah N kali lebih cepat dan unit durasi N kali lebih pendek. Itu dari rumusnya hanya direpresentasikan ke bahasa. Ini sinkronus TDM seperti ini. Contohnya dari 1, 2, 3, 4 MUX, ada proses framing di dalamnya menggunakan time tersebut. 4321, 4321, 4321. Jika misalnya slotnya ada 4 frame. Ini contohnya, nah cara membacanya tuh misalnya dari A4, B2, ada di setiap PC ini mewakili PC1, PC2, PC3, PC4 akan mengirimkan data misalnya dari signalingnya. Lalu di frame ini bisa masuk ke frame A karena si A ini masuk pertama gitu kirimnya. Frame 3 DA pertama, tapi walaupun ini masuk ke dalam ini tetap tidak tumpang tindih satu sama lain dan itu terpisah. Sehingga DC ini tidak ada dalam satu kotak yang sama gitu. Dan ini berdasarkan frame itu mewakili dari slot time tersebut istilahnya. Pada slot time tersebut yang tadi dari atas ini di demux dipecah lagi berdasarkan kategori dari huruf-huruf yang ada identifikasi sebelumnya. Manakala ini tidak teridentifikasi, maka pada proses demux juga akan undefined. Dan ini contohnya A-nya ada 4. Ini ngambil dari frame 1, frame 2, frame 21 juga, frame 3, 1, frame 4, 1. Jadi ada A4, dipecah lagi. Ini B2 ngambil dari frame 1 dan frame 2. Lalu ada di C, pas dicari berdasarkan slot time tersebut itu hanya ada 1. Dan selanjutnya pada saat di D, ini ada 1, 2, 3. Oke, setelah dicari, di filter hanya ada 3. Begitu cara untuk membacanya. Ini juga sama, hanya tinggal ditambah ada kategori atau classified dari PC1, PC2, PC3, PC4. Misalnya hanya A-nya A1, ini A1, ini A1, ini A1. Manakala ini ada A2 misalkan nih, A atau A-nya 2, berarti di sini akan penjabarannya A, B, B, 2, masuknya ke sini. Terus manakala di sini ada tambahan misalnya B tapi 4, misalnya di sini 4, berarti di sini akan muncul pada penerimanya tuh B, D, 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 4. Begitu. Dan ini akan lebih detail dan akan lebih mudah untuk diidentifikasi dibanding yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan lebih simpel. Ini akan lebih detail karena lebih ke membuat matriks di mana misalnya ada A, juga ada penomorannya 1, 2, 3, 4. Sebenarnya itu untuk kali ini, yaitu TDM, WDM, dan FDM.
Untuk yang lainnya interleaving lanjut. Untuk ini hanya tambahan seperti ISDN, Integrated Service Digital Network gitu. Juga ada DSL, data digital kecepatan tinggi. Terus ada varian DSL, ini hanya tambahan saja, itu Asymmetric Digital Subscriber Line, dan ini banyak digunakan di teknologi telekomunikasi, ADSL atau DSL. Cuman apakah sekarang masih on atau belumnya harus kita cek lagi, tapi beberapa saat ini kita sudah beralih semua ke digital semua. Kurang lebih ini juga akan beralih ke teknologi digital atau IP base semua. Begitu untuk hari ini, sebenarnya sampai dengan 3 teknis dari WDM tersebut. Nah, biar nggak terlalu panjang, pertanyaannya saya pikir bisa 1 sampai 3 saja pertanyaannya, kalau ada pertanyaan. Silakan, sekarang sudah pukul 7. Mas Adani Mustafid. Hadir, Pak. Halo, iya, itu raise hand kenapa? Kepencet ya? Banyak kali, Pak. Iya, oke. Ada pertanyaan, saya batasi sampai 3 saja, tidak roundtable. Roundtable ini bisa panjang, kemarin terakhir sampai jam berapa? 9:30. Silakan, 1 sampai 3 pertanyaan jika ada pertanyaan atau sudah cukup jelas ya. Kita belajar tentang multiplexing, definisi, fungsinya apa, manfaatnya apa, lalu TDM, WDM, dan FDM. Itu adalah objektif untuk hari ini. Ke 747, saya boleh teman-teman bisa dilihat lagi di docs-nya. Saya kasih waktu 1 menit, jika misalnya ada pertanyaan, jika tidak ada, bisa kita... Dari saya belum ada, Pak. Siap, terima kasih. Berarti sudah clear ya. Untuk yang tadi digital subscriber, sebenarnya itu untuk next period, next session. Oke, sekarang sudah 748, dan tadi dari 747. Karena teman-teman sudah clear semua. Oh ya, kuis juga sudah saya kembalikan di apa namanya? Di learning post ya. Karena untuk pengecekan dari admin kampus juga, jadi biar clear aja, semuanya ada, sudah dari sisi saya sudah sesuai di deliver untuk teman-teman di sini gitu. Kalau misalnya takutnya beda platform, tidak terdetek dari apakah mata pelajaran ini sudah dibuat belum kuisnya gitu kan. Sudah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan hari ini. Nanti juga di forum sudah ada beberapa pertanyaan untuk dijawab teman-teman dan didiskusikan di sana. Seperti contohnya apa definisinya, apa manfaatnya, contoh dari penggunaan TDM, FDM, dan WDM itu apa. Ya, boleh sambil di googling, learning by googling atau learning by buka materi. Atau boleh ditanya Japri juga ke saya, nggak apa-apa, welcome. Saya cukupkan demikian pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Selamat